Berarti T sama dengan, ini kita kali dibagi 2,1 hasilnya adalah 12 meter. Soal nomor 15. Memperkirakan tinggi bukit. Dua mahasiswa teknik sipil Agung dan Ali ingin memperkirakan tinggi suatu bukit terhadap posisinya berdiri yang tidak jauh dari bukit itu. Mereka menggunakan bantuan peralatan laser yang dipasang pada sebuah tongkat penyangga setinggi 3 meter dari permukaan tanah. Agung mengamati puncak bukit melalui alat tersebut dan diperoleh garis pandang ke puncak bukit adalah 1540 meter. Ali berbaring di tanah memandang ke arah ujung peralatan tersebut dan puncak bukit sehingga tampak sebagai garis lurus. Posisi mata Ali berjarak 4 meter dari tongkat penyangga. Perkirakan tinggi bukit tersebut. Perhatikan gambar. Jadi gambarnya tadi, di sini segitiganya siku-siku, berarti perbandingannya 3, 4, sini 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah senang sekali bisa ketemu lagi dengan kalian. Saya di sini akan sharing ilmu tentang matematika. Dan pada video kali ini saya akan membahas buku siswa matematika kelas 9, Ayo Kita Berlatih 4.4 pada materi kesebangunan pada segitiga. Simak videonya sampai selesai ya. Syarat dua segitiga sebangun itu jika memenuhi salah satu kondisi sebagai berikut. Yang pertama, perbandingannya ketiga pasangan sisi yang bersesuaian sama, yaitu A aksen B aksen per AB sama dengan B aksen C aksen per BC sama dengan A aksen C aksen per AC sama dengan A. Berarti di sini ini A aksen B aksen per AB sama dengan B aksen C aksen per BC sama dengan A aksen C aksen per AC. Itu sama dengan A atau AX per X. Berarti AX bagi X A, AY bagi Y A, AZ dibagi Z A. Yang kedua, dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Ini dua pasang atau tiga pasang? Sama saja, boleh, karena jumlah sudut pada segitiga 180. Kalau dua pasang sudut sudah diketahui sama, berarti sudut yang satunya pasti sama. Berarti ini sudut A sama dengan sudut A aksen. Sudut A sama dengan sudut A aksen. Sudut B sama dengan sudut B aksen. Dan sudut C sama dengan sudut C aksen. Yang ketiga, perbandingan dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapitnya sama besar. Berarti A aksen B aksen per AB sama dengan A aksen C aksen per AC sama dengan A. Dan sudut A sama dengan sudut A aksen. Jadi di sini sudutnya A sama A aksen sama. Dan perbandingannya dua sisi yang mengapit sudut ini sama, berarti A aksen B aksen per AB sama dengan A aksen C aksen per AC. Ini sama dengan A. Sekarang model-model kesebangunan pada segitiga. Model yang pertama, modelnya di sini ada dua garis jajarnya. Jadi di sini BD per BA, BD per BA sama dengan BE per BC sama dengan DE per AC. Atau BD per DA, berarti ini BD yang kecil, ada segitiga kecil, per DA, sisanya yang di sini, sama dengan BE per EC. Tapi tidak boleh sama dengan DE per AC, karena DE per AC itu sama dengan ini tadi, BE per BC sama dengan BD per BA.
BD per BA. Ini teori yang perlu kita ingat-ingat. Sekarang model yang kedua, seperti ini gambarnya. Berarti perbandingannya AE per EC sama dengan DE per EB sama dengan AD per BC. Ini model yang kedua. Selanjutnya model yang ketiga, ini segitiga siku-siku. Jadi di sini modelnya yang ada kayak tiga garis yang seperti kipas, kerangkanya kipas, itu mesti kuadrat. Berarti AB kuadrat, AD kuadrat, sama AC kuadrat. Untuk yang AB kuadrat berarti BD dikali BC. BD kali BC, berarti segitu. Terus untuk yang tengah AD kuadrat itu sama dengan DC kali DB. Selanjutnya untuk AC kuadrat yang ini berarti CD dikali CB. CD dikali CB. Ini yang perlu kita ingat konsepnya. Selanjutnya model yang keempat. Ya, segitiganya seperti ini. Jadi di sini ada segitiga kecil DEB sama segitiga besar ACB. Di sini sudutnya A sama dengan sudut E, yang diketahui seperti itu. Terus langkahnya kita bisa pakai tanda yang di sudut-sudutnya. Di sini EDB sama ABC. Berarti huruf yang dipakai dua kali itu huruf B. Berarti ini misalnya saya beri tanda segitiga sudutnya. Terus sisanya berarti yang ini misalnya saya beri tanda kotak. Berarti untuk yang segitiga besar, yang di sini berarti juga saya beri tanda kotak. Jadi, dua segitiga ini sebangun dengan sudut-sudutnya bulatan, segitiga sama kotak. Untuk yang besar juga sama, bulatan, segitiga sama kotak. Kalau sudah ketemu tanda-tandanya seperti ini, berarti kita tinggal mencari perbandingannya. Berarti kalau yang kecil saya ngambil BD, berarti segitiga sama kotak. Yang besar juga segitiga sama kotak. Berarti segitiganya ini, kotaknya ini. Berarti BC. Kalau yang kecil saya ngambil BE, berarti BE segitiga sama bulat. Segitiga bulat, berarti BE per BA. Untuk yang DE, berarti DE kotak sama bulat. Kotak sama bulat, berarti per AC. Ini konsep yang perlu kita ingat. Yang terakhir model yang kelima, segitiga terpancung atau modelnya seperti trapesium. Jadi di sini panjangnya untuk yang atas A, yang tengah ini B, yang bawah C, samping atas D, samping bawah E. Rumusnya yang tengah B sama dengan atas kali samping bawah, berarti AE ditambah bawah kali samping atas C kali D per jumlah samping ditambah E. Ini yang perlu kita ingat. Selanjutnya latihan 4.4. Soal nomor 1. Pada gambar di samping HR sejajar ST. A. Buktikan bahwa segitiga HRP dan segitiga TSP sebangun. B. Tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi di sini kita pakai sudut-sudut-sudut. Sudut RHP sama dengan sudut STP. RHP sama dengan STP.
TSP. Berarti sudut ini sama dengan sudut ini. Itu sama, karena ini tadi sejajar, sehingga sudut RHP sama sudut STP itu adalah sudut berseberangan dalam. Jadi, sudut yang berseberangan dalam menurut teori besarnya sama. Terus untuk yang kedua, sudut HRP sama dengan sudut TSP. HRP sama dengan TSP juga sama. Ini tadi sejajar, berarti sudut ini HRP sama TSP sama dengan sudut berseberangan dalam. Selanjutnya, sudut HPR sama dengan sudut TPS. HPR sama dengan TPS. Ini sama karena sudut ini bertolak belakang. Karena ini tadi ketika sudutnya sama, sudut, jadi segitiga HRP sebangun dengan segitiga TPS karena sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Terus untuk yang B, tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Sisi-sisi yang bersesuaian itu berarti HR per TS sama dengan RP per SP sama dengan IP per TP. Soal nomor 2. Perhatikan gambar berikut. Di situ ada dua segitiga ABC dan segitiga PHR. Buktikan bahwa segitiga ABC dan segitiga PHR sebangun. Pertanyaan yang B, tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Untuk yang A, kita cari PH dulu. Untuk mencari PH, berarti di sini diperhatikan segitiga PHR, siku-siku di P. PH itu berarti bukan sisi miring. Karena bukan sisi miring, berarti menurut teorema Pythagoras harus dikurang. Berarti akar 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat. Berarti sama dengan akar 20 kuadrat 400 dikurangi 16 kuadrat 256 sama dengan akar 400 kurangi 256 144. Akar 144 sama dengan 12. Selanjutnya perbandingannya AB per PH sama dengan AC per PR. Ini kalau disederhanakan 1/4. AB per PH, berarti AB 3 per PH, tadi ketemu 12. 3 per 12 disederhanakan 1/4. AC per PR, AC 4, PR 16, disederhanakan 1/4. Selanjutnya sudut BAC sama dengan sudut HPR. BAC, HPR sama-sama 90 diketahui di sini. Jadi segitiga ABC sebangun dengan segitiga PHR berdasarkan kriteria dua pasang sisi yang bersesuaian sama dan sudut yang diapit sama besar. Jadi perbandingan sisi-sisi yang mengapit sudut itu sama dan sudut yang diapit sama besar. Terus untuk soal yang B, tuliskan perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian. Jadi yang bersesuaian itu AB dibanding PH, AC dibanding PR, BC dibanding HR. Soal nomor 3, perhatikan gambar berikut. Apakah segitiga KMN sebangun dengan segitiga OLN? Tunjukkan. Nanti di sini sudut NKM sama dengan sudut NOL, diketahui. Yang kedua, sudut NMK sama dengan sudut NLO, sehadap. Ini hadapnya sama karena di sini dua garis sejajar. Selanjutnya sudut MNK sama dengan sudut LNO, berimpit, sudutnya berimpit di N.
Jadi segitiga KMN sebangun dengan segitiga OLN berdasarkan kriteria sudut-sudut-sudut. Soal nomor 4. Pada segitiga ABC dan segitiga PIR diketahui ukuran sudut A sama dengan 105 derajat, ukuran sudut B 45 derajat, ukuran sudut P 45 derajat, dan ukuran sudut H 105 derajat. Yang A, apakah kedua segitiga tersebut sebangun? Jelaskan. B, tulislah pasangan sisi yang mempunyai perbandingan yang sama. Untuk yang A, ya sebangun. Dua segitiga tersebut sebangun karena dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, yaitu sudut A sama dengan sudut H 105 dan sudut B sama dengan sudut P 45 derajat. Untuk yang B, tulislah pasangan sisi yang mempunyai perbandingan yang sama. AB itu dengan HP, BC dengan PR, dan AC dengan IR. Itu bisa digambar untuk lebih jelasnya. Soal nomor 5. Perhatikan gambar. Diketahui ukuran sudut ABC 90, siku-siku di B. Tunjukkan bahwa segitiga ADB, dan segitiga ABC sebangun. B. Tunjukkan bahwa segitiga BDC dan segitiga ABC sebangun. Untuk yang A, ukuran sudut BAD sama dengan ukuran sudut CAB. BAD sama dengan CAB. Terus ukuran sudut BDA sama dengan ukuran sudut CBA. BDA sama dengan ukuran sudut CBA. 90 derajat. Karena ini tadi diketahui. Terus dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar. Jadi segitiga ADB sebangun dengan segitiga ABC. Terus untuk yang B, segitiga BDC dan segitiga ABC sebangun. Tunjukkan. Di sini sudut BCD sama dengan sudut ACB. BCD berarti sini sama dengan sudut ACB. ACB sama berimpit. Terus sudut CDB sama dengan sudut CBA. Tadi diketahui siku-siku. Karena dua pasang sudut yang bersesuaian sama besar, maka segitiga BDC sebangun dengan segitiga ABC. Soal nomor 6. Perhatikan gambar. Yang A, tunjukkan bahwa segitiga FCE sebangun dengan segitiga ACB. Yang B, tunjukkan bahwa segitiga FCE sebangun dengan segitiga DEB. C, tunjukkan bahwa segitiga ACB sebangun dengan segitiga DEB. Yang D, tentukan panjang FE dan AF. Berarti di sini sudut FCE sama dengan sudut ACB. FCE ACB berimpit. Yang kedua, sudut CFE sama dengan sudut CAB sehadap. Selanjutnya sudut CEF sama dengan sudut CBA sama sehadap karena ini sejajar. Jadi segitiga FCE sebangun dengan segitiga ACB berdasarkan kriteria sudut-sudut-sudut, atau dua sudut aja sudah bisa. Selanjutnya yang B, sudut FCE sama dengan sudut DEB sehadap, ini sama ini. Terus sudut CFE sama dengan sudut EDB sama berarti sehadap. Sudut CEF
Nih, berarti sudutnya di sini sama dengan sudut CBD. CBD di sini sama sehadap. Jadi segitiga FCE sebangun dengan segitiga DEB berdasarkan kriteria sudut. Untuk yang C, sudut ACB sama dengan sudut DEB. ACB yang ini, DEB ini sehadap. Sudut CAB sama dengan sudut EDB sehadap. Sudut CBA sama dengan sudut EBD. Sudut berimpit. Jadi segitiga ACB sebangun dengan segitiga DEB berdasarkan kriteria sudut. Terus untuk yang D, tentukan panjang FE dan AF. Karena tadi segitiga FCE yang ini kecil sebangun dengan segitiga DEB sehingga CE per EB sama dengan FE per DB. Kita masukkan angkanya, tadi diketahui ukurannya, CE tadi 5, EB 10 sama dengan FE yang kita cari per DB tadi diketahui 12. Kita kali silang, berarti 10 kali FE sama dengan 5 kali 12, 60. Jadi FE sama dengan 10 kali berapa? 60, berarti FE-nya 6. Terus sekarang kita pakai segitiga FCE sebangun dengan segitiga DEB. FCE, DEB. Berarti perbandingannya CE per EB sama dengan CF per DE. Terus tadi ukurannya kita masukkan, CE tadi 5, EB 10, CF tadi diketahui 4 per DE. Kita kali silang, berarti 5 kali DE, 5 DE sama dengan 10 kali 4, 40. 5 kali berapa? 40, berarti DE sama dengan 8. Tadi yang ditanyakan AF ini sama dengan DE. Karena DE tadi ketemu 8, berarti AF juga 8. Soal nomor 7. Perhatikan gambar. Untuk yang A, hitunglah panjang EB. Yang B, hitunglah panjang CE. Ini yang terkait dengan model tadi. Untuk yang A, berarti model yang pertama. Jadi di sini segitiga DCE yang kecil sebangun dengan segitiga yang besar ACB. Sehingga dibandingannya CE per EB pakai rumus yang pertama tadi sama dengan CE-nya 6 per CB-nya 6 ditambah EB sama dengan DE per AB. DE-nya 5 per 7. Kita kali silang, berarti 6 kali 5, 30, plus EB kali 5, 5 EB, sama dengan 6 kali 7, 42. Berarti 5 EB sama dengan, ini berarti kedua ruas dikurangi 30, 30 kurangi 30 habis, 42 kurangi 30, 12. Jadi 5 EB sama dengan 12. Berarti EB sama dengan 5 kali berapa? 12, berarti EB 2,4.
Soal nomor 2, hitunglah panjang CE. Jadi di situ segitiga DBE sebangun dengan segitiga CBA, DBE, CBA, sehingga DB per CB, DB per CB, di sini huruf yang dipakai 2 kali B, jadi di sini yang diberi tanda yang pertama B, di sini misalnya X sama X, jadi DB yang dipakai 2 kali, sudutnya ini tadi bulat sama yang dipakai 2 kali, bulat sama yang dipakai 2 kali, berarti DB per CB sama dengan BE, berarti yang dipakai 2 kali sama yang tidak ada tanda, yang dipakai 2 kali sama tidak ada tanda, berarti BE per BA. DB 6 per CB nya, CB 4 ditambah CE sama dengan BE, BE nya tadi 4 per BA, BA nya ketemu di sini 6 sama 2, berarti 8. Kita kali silang, berarti 4 kali 4, 16 ditambah CE kali 4, 4 CE sama dengan 6 kali 8 sama dengan 48. Berarti di sini kedua ruas kita kurangi 16. Jadi 16 kurangi 16 habis, berarti tinggal 4 CE sama dengan 48 dikurangi 16, 32. 4 kali berapa? 32, jadi CE sama dengan 8 cm. Soal nomor 8. Hitunglah panjang MN pada gambar di bawah ini. Berarti di sini segitiga terpancung atau model yang seperti trapesium. Tadi rumusnya MN tengah sama dengan atas kali samping bawah, berarti 12 dikali 3 ditambah bawah kali samping atas, berarti 20 kali 5 dibagi jumlah samping 5 tambah 3. 12 kali 3, 36, ditambah 20 kali 5, 100, berarti 136, per 5 tambah 3, 8. 136 dibagi 8 hasilnya adalah 17. Soal nomor 9, perhatikan gambar. Tentukan pasangan segitiga yang sebangun, pasangan sudut yang sama besar dari masing-masing pasangan segitiga yang sebangun tersebut, pasangan sisi yang bersesuaian dari masing-masing pasangan segitiga yang sebangun tersebut, panjang sisi BA, BC, dan BD. Untuk yang A, yang sebangun berarti ABC dengan BDC, ABC dengan BDC, ABC sebangun dengan ADB, ADB ini berarti yang kecil dengan yang besar, ADB sebangun dengan BDC, ADB dengan BDC, berarti ini sama ini juga sebangun. Pasangan sudut yang sama besar dari masing-masing pasangan segitiga yang sebangun tersebut. Tadi kan segitiga ABC sebangun dengan BDC, berarti sudut ABC sama dengan sudut BDC, sudut BAC sama dengan sudut DBC, sudut ACB sama dengan sudut BCD. Pada segitiga ABC sebangun dengan ADB, berarti sudut ABC sama dengan sudut ADB, sudut BAC sama dengan sudut DAB, sudut ACB sama dengan sudut ABD. Pada segitiga ADB sebangun dengan BDC, berarti sudut yang bersesuaian, sudut ADB sama dengan sudut BDC, sudut DAB sama dengan sudut DBC, sudut ABD sama dengan sudut BCD. Untuk yang C, pasangan sisi yang bersesuaian, pada segitiga ABC sebangun dengan BDC, berarti yang bersesuaian AB itu bersesuaian dengan BD, BC bersesuaian dengan DC, CA bersesuaian dengan CB. Pada segitiga ABC sebangun dengan segitiga ADB, berarti AB bersesuaian dengan AD, BC bersesuaian dengan DB, CA bersesuaian dengan BA.
Pada segitiga ADB sebangun dengan segitiga BDC, berarti yang bersesuaian sisinya AD bersesuaian dengan BD, DB bersesuaian dengan DC, dan BA bersesuaian dengan CB. Sekarang kalau mencari BA, berarti rumusnya tadi BA itu bagian yang kipasnya berarti yang kuadrat. Berarti BA kuadrat sama dengan AD dikali AC. Berarti AD-nya tadi diketahui 32 dikali AC-nya 32 ditambah 18, 50. Sama dengan 32 kali 50, 1600. Ini tadi masih BA kuadrat. Berarti untuk mencari BA berarti di akar. Jadi BA sama dengan akar 1600. Akar dari 1600 sama dengan 40. Selanjutnya mencari BC, berarti BC kuadrat sama dengan CD dikali AC. CD tadi diketahui 18 dikali AC-nya 50. Berarti sama dengan 18 kali 50, 900. Berarti akar dari 900 BC-nya, berarti BC sama dengan 30. Sekarang nyari BD, berarti BD kuadrat sama dengan BD yang tengah, berarti AD dikali CD atau DC. Berarti AD-nya tadi 32 dikali 18. Hasilnya adalah 576. Berarti BD sama dengan akar 576, sama dengan 24. Soal nomor 10. Perhatikan gambar, diketahui PR 15, HU 2/3 UP, tentukan panjang TS. Berarti HU 2/3 UP, berarti di sini 2, UP-nya 3. Sekarang tadi diketahui segitiga HUT sama dengan sebangun dengan segitiga HPR. HUT dengan HTR, HPR sebangun. Kenapa sebangun? Karena di sini sudutnya yang ini sama, sudutnya berimpit, yang ini sehadap sama, jadi sebangun. Terus sehingga HU per HP, HU per HP sama dengan UT per PR. Berarti 2 per HP-nya berarti dijumlah 2 tambah 3, 5. Sama dengan UT per PR-nya tadi diketahui 15. Kali silang berarti 5 UT sama dengan 2 kali 15, 30. Berarti UT sama dengan 30 bagi 5, berarti 6. Sekarang US itu sama dengan PR, sama dengan 15. Terus untuk mencari TS itu berarti sama dengan US dikurangi UT. US tadi kan sama dengan PR, sama dengan 15, berarti 15 dikurangi UT-nya tadi ketemu 6. Berarti TS sama dengan 15 kurangi 6, 9 cm. Nomor 11, perhatikan gambar. Diketahui KL sama dengan 10 cm dan MN 14 cm. P dan H berturut-turut adalah titik tengah LN dan KM. Tentukan panjang PH. Kalau titik tengah, berarti kita pakai rumus ini lebih cepat. Berarti PH sama dengan MN dikurangi PH. PH sama dengan MN dikurangi KL dibagi 2. MN tadi 14 dikurangi KL-nya 10 dibagi 2. 14 kurangi 10, 4 dibagi 2, 2. Jadi PH sama dengan 2. Soal nomor 12. Segitiga ABC adalah segitiga siku-siku sama kaki. Jika AB sama dengan 10 dan CD garis bagi sudut C, tentukan panjang BD. Garis bagi berarti membagi sudut. Berarti di sini tadi segitiga ABC siku-siku sama kaki, sehingga AC
berarti 10 akar 2. Karena di sini tadi AB sama BC 10, berarti di sini AC-nya perbandingannya akar 2 dikali 10 atau 10 akar 2. Segitiga AED sama kaki, sehingga DE sama dengan AE. Di sini AED sama kaki, sehingga DE sama dengan AE. Ini sama dengan AE. Sekarang perhatikan segitiga CDE dan CDB. CDE dan CDB. Sudut DEC sama dengan sudut DBC. Diketahui. Ini DEC, DEC, DBC. Berarti ini sama-sama 90. Sudut ECD sama dengan sudut BCD. ECD sama dengan sudut BCD. Diketahui. CD sama dengan CD, berimpit. Jadi segitiga CDE kongruen dengan segitiga CDB berdasarkan kriteria sudut-sudut sisi. Sehingga BD sama dengan DE. BD sama dengan DE sama dengan di sini tadi sama dengan AE. Sama dengan 10 akar 2 dikurangi EC-nya ini tadi 10, sama seperti BC. Jadi BD sama dengan 10 akar 2 dikurangi 10. Soal nomor 13. Memperkirakan tinggi rumah. Pada suatu sore, sebuah rumah dan pohon yang bersebelahan memiliki panjang bayangan berturut-turut 10 meter dan 4 meter. Jika ternyata tinggi pohon sebenarnya adalah 10 meter, tentukan tinggi rumah tersebut sebenarnya. Kita pakai perbandingan karena tadi berarti sebangun. Tinggi rumah sebenarnya sama tinggi pohon sebenarnya. Terus per tinggi rumah bayangan sama tinggi pohon bayangan. Kita masukkan tinggi rumah sebenarnya tadi yang ditanyakan per tinggi rumah bayangan 10 sama dengan tinggi pohon sebenarnya 10 per tinggi pohon bayangan 4. Kali silang, berarti 4 kali tinggi rumah sebenarnya sama dengan 10 kali 10, 100. Berarti tinggi rumah sebenarnya sama dengan 100 dibagi 4, 25. Jadi tinggi rumah sebenarnya 25 meter. Nomor 14, memperkirakan tinggi pohon. Untuk menentukan tinggi sebuah pohon, Ahmad menempatkan cermin di atas tanah di titik E. Nih. Seperti gambar di bawah ini. Dari titik E, Ahmad berjalan mundur ke titik D. Sedemikian hingga dia dapat melihat ujung pohon pada cermin. Teman Ahmad mengukur panjang BE 18 meter, ED 2,1 meter, dan ketika berdiri jarak mata Ahmad ke tanah CD adalah 1,4 meter. Perkirakan tinggi pohon tersebut. Berarti di sini tingginya saya misalkan T. Di sini tadi diketahui 18. Ini tadi 2,1, 1,4. Berarti kita pakai perbandingan T per 1,4 sama dengan 18 per 2,1. Berarti kita kali silang 2,1 T sama dengan 18 kali 1,4. Berarti T sama dengan, ini kita kali dibagi 2,1 hasilnya adalah 12 meter. Soal nomor 15. Memperkirakan tinggi bukit. Dua mahasiswa teknik sipil Agung dan Ali ingin memperkirakan tinggi suatu bukit terhadap posisinya berdiri yang tidak jauh dari bukit itu. Mereka menggunakan bantuan peralatan laser yang dipasang pada sebuah tongkat penyangga setinggi 3 meter dari permukaan tanah.
Agung mengamati puncak bukit melalui alat tersebut dan diperoleh garis pandang ke puncak bukit adalah 1540 meter. Ali berbaring di tanah memandang ke arah ujung peralatan tersebut dan puncak bukit sehingga tampak sebagai garis lurus. Posisi mata Ali berjarak 4 meter dari tongkat penyangga. Perkirakan tinggi bukit tersebut. Perhatikan gambar. Berarti gambarnya tadi, di sini segitiganya siku-siku, berarti perbandingannya 3, 4, sini 5. Berarti kita pakai perbandingan. Di sini T, berarti T per 3 sama dengan, di sini kita total 1540 ditambah 5 berarti 1545 per gini 5. Berarti ini per ini sama dengan besar per kecil. Kali silang berarti 5T sama dengan ini, kalau kita kali hasilnya 4635. Berarti T sama dengan 927. Nomor 16. Analisis kesalahan. Gambar A menunjukkan persegi dengan panjang sisi 8 satuan. Persegi itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 segitiga P dan Q, serta 2 trapesium R dan S. Gambar B menunjukkan persegi panjang berukuran 5 satuan kali 13 satuan. Persegi itu dibagi menjadi 4 bagian, yaitu 2 segitiga P aksen dan Q aksen, serta 2 trapesium R aksen dan S aksen. Apakah 8 kali 8 sama dengan 5 kali 13? Jika tidak, bagaimana kamu menjelaskan hal ini? Di mana letak kesalahannya? Sini kita cari kemiringannya, kemiringan dari segitiganya. Untuk kemiringan segitiga yang pertama, berarti di sini untuk yang segitiga P, berarti kotaknya yang ke atas itu ada 3, 1, 2, 3 per yang mendatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Karena miring ke kiri atau naik ke kiri berarti negatif, jadi M sama dengan min 3 per 8. Terus untuk segitiga yang P aksen kita ngambilnya yang penuh ini, jadi M sama dengan di sini yang vertikal 5, 1, 2, 3, 4, 5 per mendatarnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Jadi M sama dengan min 5 per 13. Karena kemiringannya berbeda, jadi bangunnya tidak sebangun. P tidak sebangun dengan P aksen, Q tidak sebangun dengan Q aksen, R tidak sebangun dengan R aksen, dan S tidak sebangun dengan S aksen. Soal nomor 17, analisis kesalahan. Perhatikan gambar di bawah ini. Jelaskan di mana letak kesalahannya. Jelaskan dari manakah lubang satu kotak ini berasal. Kita cari M-nya dulu untuk yang atas. Di sini yang merah 3 kotak, berarti 3 per yang mendatar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, berarti 3 per 8. Ke kanan berarti positif. Untuk yang merah yang segitiga yang di bawah, M sama dengan di sini yang vertikal 1, 2, 3, berarti 3 per yang mendatar di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3 per 7. Jadi M-nya tidak sama. Gambar 1 dan 2 tidak kongruen karena kemiringannya berbeda sehingga luasnya juga berbeda, yaitu selisih lubang satu kotak. Nah, itu tadi pembahasan saya mengenai materi kesebangunan pada segitiga, khususnya pembahasan buku siswa matematika kelas 9, latihan 4.4. Terima kasih sudah menonton video saya dari awal hingga akhir. Semoga bermanfaat, dan apabila ada pertanyaan, silakan tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.